Baru-baru ini ada sekelompok orang yang membentuk kabinet di luar pemerintahan dengan nama Kabinet Bayangan. Kalau kata netizen, main kabinet-kabinetan sih. Kabinet Bayangan menegaskan posisinya sebagai mitra pembanding yang mendorong peningkatan kualitas pemerintah melalui gagasan evaluasi berbasis data. Satu hal yang harus digarisbawahi kemungkinan mereka-mereka ini orang baik, tetapi apakah ada penumpang gelap? Apakah aman? Apakah sudah memasuki tahun politik? Langsung saja mari kita bahas. Chapter 1. Apa itu Kabinet Bayangan? Kabinet Bayangan adalah sekelompok orang di luar pemerintahan yang membentuk struktur menyerupai kabinet. Mereka membagi peran layaknya menteri dan menyatakan akan mengawasi, mengkritik, sekaligus memberikan alternatif kebijakan kepada pemerintah. Di beberapa negara, kabinet bayangan biasanya berasal dari partai oposisi yang memiliki di parlemen. Sementara di Indonesia, kabinet bayangan yang baru dibentuk berasal dari inisiatif masyarakat sipil, sehingga tidak memiliki kewenangan sebagai bagian dari pemerintah. Artinya, mereka tidak bisa mengeluarkan kebijakan, tidak memiliki anggaran negara, dan tidak mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan. Peran yang mereka nyatakan adalah memberikan kritik, evaluasi, dan usulan kebijakan. Sampai di sini mungkin terdengar baik. Namun, muncul pertanyaan berikutnya. Apakah mekanisme seperti ini cukup hanya mengandalkan niat baik? Atau tetap diperlukan transparansi dan akuntabilitas kepada publik? Sumpah, gua ketawa ngakak part ini. Chapter 2. Sisi positif dan negatif. Pemerintah memang sangat perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan, dan hal buruk lainnya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi publik bertanya dan ragu, seperti apakah gerakan ini murni, apakah ada penumpang gelap, apakah ada yang berkepentingan, apakah ada yang mengawasi. Pertanyaan ini bukan berarti menuduh. Justru inilah prinsip transparansi yang harus berlaku agar tidak ada kegiatan-kegiatan negatif yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kabinet bayangan. Chapter 3. Pertanyaan besar. Siapa yang membiayai operasional? Dalam rapat perdananya pada 27 Juli 2026, beberapa agenda turut diumumkan, salah satunya penggalangan donasi publik secara akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program sosial yang dinilai belum terjangkau pemerintah. Beberapa orang ada yang setuju dan tidak setuju karena takut penggalangan dana tidak transparan, ada kepentingan pribadi atau kelompok, hingga donasi tersebut tidak tepat sasaran. Saran aja nih, jika membuka donasi harus benar-benar transparan, contohnya masuk berapa, keluar berapa, dan mohon juga untuk kementerian atau badan atau lembaga terkait untuk selalu mengawasi perputaran uang donasi tersebut. 04.29. Chapter 4 ke pembahasan tentang Damnaknik, bukan dugaan motif. Chapter. Bagaimana jika ini menjadi tren? Hari ini mungkin hanya ada satu kabinet bayangan. Tetapi bagaimana jika besok muncul 2, 5, bahkan 10 kabinet bayangan lain? Masing-masing mengaku mewakili kepentingan rakyat. Masing-masing mengklaim paling benar. Masing-masing mengkritik pemerintah dengan versinya sendiri. Apakah kondisi seperti itu akan memperkaya demokrasi? Atau justru membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana kritik yang benar-benar independen dan mana yang membawa kepentingan tertentu? Demokrasi memang memberikan kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, dan mengkritik. Namun kebebasan juga membawa tanggung jawab. Semakin besar pengaruh suatu kelompok terhadap opini publik, semakin besar pula tuntutan agar mereka transparan dan akuntabel. Chapter 5. Ujian konsistensi. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab. Jika kabinet bayangan benar-benar dibentuk demi kepentingan publik, maka fokus utamanya seharusnya tetap pada data, evaluasi, dan solusi bukan pada kepentingan politik. Publik akan menilai dari tindakan, bukan dari pernyataan. Apakah kritik diberikan secara objektif kepada semua kebijakan, baik yang disukai maupun yang tidak? Apakah mereka tetap konsisten jika terjadi pergantian pemerintahan? Apakah mereka tetap independen ketika ada tawaran untuk masuk ke dunia politik? Chapter 6. Kesimpulan. Saya tidak mengatakan kabinet bayangan itu salah. Saya juga tidak mengatakan kabinet bayangan itu pasti benar. Yang saya katakan adalah, siapapun yang ingin mengawasi pemerintah juga harus siap diawasi oleh masyarakat. Jika mengkritik pemerintah dengan membawa nama kepentingan publik, maka keterbukaan kepada publik juga menjadi kewajiban moral. Transparansi pendanaan. Transparansi pengambilan keputusan. Transparansi jika ada potensi konflik kepentingan. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya tentang mengawasi kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak yang berusaha memengaruhi kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai. Menurut Anda, apakah kabinet bayangan akan memperkuat demokrasi Indonesia atau justru menimbulkan tantangan baru?